الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وهدانا على دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, segenap pengurus Masjid Izzatul Islam yang insyaallah dirahmati oleh Allah, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik cendekiawan, asatidzat, qari-qari'an, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang jika saya sebutkan satu persatu tak cukup jam 6 tak selesai, habis oleh nyebut ke nama weh. Mudah-mudahan seluruhnya tidak mengurangi rasa ta'zim yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, terutama nikmat yang sangat mahal harganya, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bersama-sama masih dapat hadir berkumpul di Masjid Izzatul Islam yang kita cintai ini dalam kajian Ahad subuh. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamalana minal dhulumati ilan nur au ila siratil mustaqim, siratis sa'adah, salama fid dunya wal akhirah, serta keluarga beliau, para sahabat dan kita umat-umat beliau yang senantiasa setia menjadi pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Saat ini kita berada di tanggal 4 Agustus 2024 milania, bertepatan dengan tanggal 20 berapa? 8 apa 9? Tanggal 29 ya. Tanggal 29 Muharram 1446 Hijriah. Betul? Ya, kurang lebih lah seperti itu ya. Artinya kita sudah berada di penghujung bulan Muharram. Apa itu bulan Muharram? Nah, kita bahas di sini. Jadi ada satu kisah yang bersejarah di zaman Nabi SAW. Itu memang belum ada tahun Islam itu ya, belum ada gitu memang. Itu luar biasa. Belum ada hitungan tahun Islam, tahun Hijriah. Yang ada itu tahun Masehi. Nah, ini sejarah Islam. Jadi perlu tidak kita ungkap ini kisah sejarah ini. Ya, kenapa adanya tahun Hijriah? Kapan dibentuk tahun Hijriah? Pada masa siapa tahun Hijriah ini mulai ditentukan? Nah itu. Jadi tahun Hijriah ini ditentukan pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu belum ada tahun. Penisbatan tahun ini dengan sesuatu kejadian pada saat itu. Ya.
Lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal tahun berapa? Nah, tahun gajah itu tahun berapa? Ya. Jadi Rasulullah lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Masehi kan, betul. Masehi kan, bukan tahun Islam kan? Seperti itu. Nah, pada saat itu dinisbatkan yang terkenal dengan tahun gajah. Ya. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada rombongan pasukan Abraham dengan rombongannya datang ke Ka'bah hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, tetapi digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirim burung ababil. Dikirim burung ababil untuk menghancurkan itu pasukan-pasukan Abraham itu yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Hancur dengan apa? Dibawa batu kerikil dari neraka, kemudian dijatuhkan kepada pasukan-pasukan tersebut sehingga mereka melepuh seperti daun yang dimakan ulat. Habis terbakar. Selesai mereka. Salah satu kemuliaan Rasulullah SAW pada saat itu tidak Rasulullah lahir. Itulah kenapa Rasulullah lahir itu dinamakan tahun gajah, bukan tahun sapi. Bila hasilnya pada saat itu pasukan Abraham itu datang dengan membawa sapi-sapi, bisa jadi pada saat itu dinamakan tahun sapi. Rasulullah ketika meninggalnya, orang yang dia cintai, siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah? Khadijah binti Khuwailid, meninggal beliau. Kemudian paman beliau juga meninggal. Dua orang yang dicintainya meninggal dunia. Maka pada saat itu Rasulullah SAW dan dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil melalui peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu lahir Isra Mi'raj itu yang jumhur ulama katakan pada tanggal 27 Rajab. Tahun berapa? Ada tak yang tahu? Tahun berapa? 27 Rajab. Tapi tahunnya no way. Yang tahunnya kita tahun Masehi. Seperti itu. Nah, dinisbatkanlah pada sesuatu kejadian pada saat Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sedang dalam keadaan berduka cita, bersedih, menangis Rasulullah SAW dengan kepergian dua orang yang dicintainya. Itulah yang dinamakan dengan tahun duka cita, tahun kesedihan. Jadi Rasulullah itulah Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab pada tahun apa? Ammul Huzan, yaitu tahun kesedihan, tahun duka cita. Rasulullah Isra Mi'raj Rasulullah. Kemudian hijrahnya Nabi SAW itu terjadi pada tanggal, hijrah Nabi bukan pada bulan Muharram, tapi hijrah Nabi itu pada tanggal 28, 29 dan 30 Safar. Berakhirlah pada lahirnya Nabi ketika dia sampai ke Madinah itu pada Rabiul Awal, seperti itu, ya. Tahun berapa hijrahnya Nabi? Belum tahu kita. Belum tahu. Pada masa itu belum ada perhitungan tahun. Barulah setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berganti lagi dengan kepemimpinan Khalifatus Tsaniyah, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, pada saat masa Umar bin Khattab lah dibentuk kabinet. Berarti kabinet ini dari zaman Nabi lah ada. Dibentuklah kabinet untuk menyusun strategi negara ini. Kita mesti menentukan tahun Islam ini. Kita harus tahu tahun Islam ini kapan mulainya. Maka diusulkan oleh para sahabat. Sahabat ini mengusulkan, kata, wahai khalifah,
Bagaimana kalau kita tentukan tahun Islam itu ketika lahirnya Nabi? Maka tidak disetujui usul ini. Yang kedua lagi, diusulkan ketika Isra Mi'rajnya Nabi SAW juga tidak disetujui. Kenapa tidak disetujui? Tidak membutuhkan duit, tidak membutuhkan pengorbanan jiwa dan raga. Nabi Isra Mi'raj itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra itu dengan kendaraan yang bernama Buraq, ya. Rasulullah itu dalam waktu yang sangat singkat, ya, hanya tak sampai separuh malam dia Isra dari Mekah ke Madinah. Apa ke mana? Mekah Madinah apa Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menerima perintah solat 50 waktu. Pada mulanya perintah solat itu 50 waktu, bukan 5 waktu, ya. Nabi itu ketika menerima perintah 50 waktu, Nabi terima langsung. Tidak tawar-menawar Nabi. Ayo, kata Nabi, aku terima. Baliklah Nabi berjumpa dengan Nabimu Musa alaihissalam, berdialog dengan Allah. Qala bima umirta, apa yang engkau diperintahkan Allah kepadamu wahai Musa, wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 50 salatan kullayaum. Perintah salat 50 waktu, itu peristiwa Isra. Yang bolak-balik irji ila rabbi, kembali kepada Tuhanmu. Kalau Nabi Musa minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampailah mundar-mandir, sampailah ditetapkan di rukhsah, diberikan keringanan sampai sholat 5 waktu. Itulah kita sekarang ini wajib sholat 5 waktu, bukan 50 waktu. Jika seandainya Nabi itu tidak berjumpa dengan Nabi Musa, pas baliknya langsung dilewat ke nyoba, misalnya tidak dijenguk sudahlah, lewat ke Nabi Musa ini, balik sampai ke bumi, maka disampaikan kepada umatnya bahwasanya kita wajib sholat 50 waktu. Kira-kira sanggup tak 50 waktu? Aku tanya, sanggup tak sholat 50 waktu? Bismillah. Lima waktu lagi masih ngunyut. Kadang-kadang tuh kalau sudah azan masih lah 5 waktu lagi susah. Tapi itulah skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan skenario, yang Allah hendak memberikan pahala itu dengan fadilah keutamaan 50 kali sholat dengan kita melakukan cuma 5 waktu. Yang ditetapkan sholat 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Tetap tidak mengurangi ketetapan Allah. Jadi Allah tetap menunjuk pahalanya. Kamu sholat 5 waktu itu sama dengan 50 waktu. Nah, itu luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satu titik sejarah Islam di mana tahun baru hijrah itu dimulai. Barulah usul Sayyidina Ali karramallahu wajha, pada saat kata Sayyidina Ali, bagaimana wahai khalifah, kita tentukan tahun baru hijrah itu tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu pada permulaan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata khalifah, okey, kalau seperti itu usul disetujui. Maka rapat ditutup bahwasanya tahun Islam itu dihitung dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 622 Masehi. Rapat ditutup. Selesai rapat ditutup, disetujui. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi itu penuh dengan perjuangan.
Hijrahnya Nabi itu, Nabi hijrah itu dengan susah payah, dengan tenaga beliau, dengan tetes keringat beliau, dengan jiwa beliau, dengan harta beliau. Rasulullah hijrah itu Pak Bu, itu dikorbankannya seluruh jiwa raganya, dia korbankan nyawanya. Bahkan untuk dia hijrah itu yang disiapkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu dibeli oleh beliau, ditawar beliau, berapa harga ontamu? Dibayari oleh Nabi. Di Abu Bakar, biarlah Nabi, biarlah cara itu berkawan kan, sudah biarlah, tak usahlah ya, santai baik, tak usah dibayar. Tidak, kata Rasulullah, berapa nilai untamu? Sehingga dikasihlah harga daripada dia belinya, dibayarlah oleh Rasulullah SAW. Saking Rasulullah itu berhijrah itu dengan perjuangan beliau, berjuang dengan hijrah dengan hartanya, dengan jiwanya. Bahkan ketika dia hijrah itu puncaknya dia hendak dibunuh. Nabi itu hijrah. Nah, ini peristiwa hijrahnya Nabi SAW. Nah, disinilah ditentukan mulai tahun baru hijrah. Walaupun hijrah Nabi itu bukan di bulan Muharram, namun dulu sudah ada perhitungan bulan, sudah ada perhitungan bulan. Yang kita ini mesti hafal itu bulan-bulan hijrah, bulan-bulan Islam itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Kita mesti tahu itu bulan-bulan, setidaknya kita mesti hafal seperti itu. Karena kita orang Islam. Aku hafal Pak Ustaz, tapi dulu, sekarang lah lupa, cara lah tua kan, seperti itu ya. Nah, artinya kenapa? Itu perhitungan Islam. Namun yang kita bahas saat ini bukan masalah hijrahnya, bukan masalah perhitungan tahun baru hijrahnya. Yang kita bahas di sini, apa itu makna hijrah? Hijrah itu secara lughah itu berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Secara istilah yang dipahami oleh ulama kita, hijrah itu ialah hijrahnya Nabi SAW bersama para sahabatnya dari kota Mekah yang sudah pada puncaknya Nabi diintimidasi, Nabi diboykot, Nabi diganggu, pada puncaknya Nabi hendak dibunuh. Dikirim malaikat Jibril untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yasrib, ke Madinah. Maka hijrahlah Nabi dari Mekah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kota yang sangat luar biasa yang mereka hendak dibunuh Nabi, kemudian pindah ke tempat yang lebih baik, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah ini puncak jayanya Islam. Itulah sejarah hijrah. Tapi hijrah secara hakikatnya jamaah sekalian, mari kita belajar hijrah. Hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hijrahnya kita saat ini tidak perlu kita nak hijrah dari tempat perumahan Patra Sriwijaya ini ke tempat yang lainnya. Tetaplah kamu mantap di sini, tidak usah berpindah dari Patra ke tempat yang lainnya, tapi hijrahkan diri kita secara hakikatnya, antahjuras su, berpindah dari tempat, dari keburukan kepada kebaikan. Itu hijrahnya. Yang dahulunya kita malas sholat, rajin-rajinlah sholat. Yang dahulunya kita pemalas bangun malam, maka belajar untuk bangun malam ya. Belajar bangun malam untuk apa? Untuk ke kamar kecil, kemudian buang air kecil, kemudian apa nak tidur lagi. Sholat tahajud, sholat malam, bukan tidur lagi. Ya Allah. Belajar hijrah. Hijrah itu berpindah ya. Secara hakikatnya, adakan introspeksi diri kita, muhasabah yang sering disampaikan oleh ulama. Yang Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Hisablah dirimu
sebelum engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kata Umar bin Khattab, dalam artian sebelum engkau meninggal dunia. Hisab dirimu. Hisab itu apa? Hasibah yahsab. Hisab itu bermakna secara lughah, secara bahasa itu perhitungan, ngitung makji kita tu, ngitung. Ya. Kalau masalah hitung menghitung ini, hisab menghisab ini, yang lebih paham itu ibu-ibu. Ibu-ibu masalah hitung menghitung nih. Apalagi kalau ngitung duit. Nah, itu lebih utama. Jadi masalah hitung menghitung. Nah, hisab itu secara lughah, secara bahasa itu menghitung. Mengadakan perhitungan, mengadakan evaluasi, mengadakan introspeksi diri. Tetap mengadakan introspeksi diri dengan apa? Aspek dari segi kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Ya, hisab diri kita. Jadi orang yang sering menghisab dirinya itu akan terasa ringan nanti hisabnya pada hari kiamat. Ya. Orang yang sering hisab itu akan ringan hisabnya nanti pada hari kiamat. Maksudnya akan ringan perhitungannya pada hari kiamat. Di sini ada tak yang sering hisab? Yang biasa hisab? Ini biasanya masalah hisab menghisab itu bapak bapak. Kalau masalah hitung menghitung ibu. Setuju? Nah, tapi bedakan, ada ahli hisab, ada ahli ru'yat. Nah, kalau aku ru'yat, tidak hisab. Alhamdulillah tidak ngisab lagi sekarang. Ya, hitung dewek diri kita. Tidak usah menghitung orang lain, hitung diri kita dewek, hisab diri kita, evaluasi diri kita. Ya Allah, aku ni becaknya tahun ini agak merosot ibadah. Misal contoh, agak merosot ibadah. Ngapalah biasanya aku ni rajin, ngobah males, itu kan. Sebelum ini aku ni kadang-kadang tu galak sedekah tu sebulan tu adalah kalau ucap 4 kali, misalnya masuk ke celengan di masjid, ini ngobah sebulan sekali. Merosot namanya kan. Nah, tahun ini tingkat ke. Jika perlu celengan masjid tu gak balik. Gak balik. Celeng di rumah. Iya, dihisap lagi. Dihisap, dibuka, dihitung. Bawa balik lagi, tapi iya jangan dibawa balik, dihisap. Ya. Itulah hisap. Jadi kita harus banyak-banyak hisap seperti itu, banyak-banyak hisap. Karena kenapa? Kita ini butuh hisap loh. Kenapa? Kadang-kadang manusia ini al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini kadang khilaf, kadang salah, kadang lupa. Ya? Apalagi dengan utang. Itu yang sering lupa. Jadi manusia ini kadang khilaf, kadang salah. Kadang salah itulah kita, kalau kita ya Allah salah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah, cepat-cepat kita bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pintu taubat Allah itu lebih besar terbukanya. Allah itu buka pintu taubat itu siang dibuka pintu taubat, malam dibuka pintu taubat. Malam dibuka pintu taubat untuk orang-orang yang berbuat dosa pada siang hari. Siang dibuka pintu taubat bagi orang-orang yang berbuat dosa di malam hari. Itu pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih napas kita di tenggorokan. Malam yaghnghir. Ini gara-gara yaghnghir. Sampai di tenggorokan, kalau sudah sampai di tenggorokan baru tidak terima lagi taubat kita. Selagi masih ada napas kita, masih kita bisa bernapas, masih ada jiwa kita, maka taubat kita masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih hidup, kadang-kadang itulah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering disampaikan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktirud du'a. Kata Rasulullah, hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala dekatnya itu ketika sujud. Jadi kita itu dekat dengan Allah pada saat kita sujud. Pada saat kita sujud itulah pada saat kita merendah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu tempat yang paling rendah. Tidak ada yang lebih rendah daripada sujud. Betul? Rukuk belum rendah. Takbiratul ihram tidak rendah.
Ketika kita sholat, ketika kita sujud, itulah tempat yang paling rendah. Pada saat itulah kita merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini tidak kata apa-apa. Sehebatlah kita, banyak duitlah kita, kayalah kita, tinggi jabatan kita, presidenlah kita, apalagi bantuan RT misalnya kan, rendah kita ini kan, tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, pada saat itulah kita dekat dengan Allah. Maka kata Nabi, fa'aksirud du'a, maka perbanyak doa ketika sujud. Banyak-banyak doa ketika sujud, yang ulama itu arahkan pada sujud akhir. Walaupun hadis ini bukan untuk sujud akhir, doa ini inda kulli sujud, ketika sujud, ketika tiap-tiap sujud. Nak sujud awal, sujud akhir, sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, silakan. Tetapi ada syaratnya. Kalau kita sujud nak panjang-panjang, apalagi jadi imam, jangan digunakan. Jadi imam sujudnya panjang, pas rakaat terakhir lama nihan imam ini sujud. Kata jemaah belakang, masih hidup apa tidak imam ini? Membuat fitnah. Kita harus bijak dalam menjadi imam. Sujud lama nian, belum tahu jemaah belakang ini ada yang tak tahan sujud lama-lama. Kalau dia sujud lama-lama bisa jadi tak cak berangkat lagi, kan bisa jadi seperti itu. Jemaah belakang bisa jadi, jemaah belakang lama ni imam ini. Mati aku nyingoknya. Jadi jangan lama-lama. Kalau jadi imam tetap standar biasa. Tapi kalau solat sunnah selesainya nak lama-lama lajulah. Tak apa-apa. Dianjur ke sujud lama-lama. Sujud misal solat isya, kita sujud selesai isya, solat ba'diyah isya, kita sujud lama-lama, lajulah. Sampai subuh sujud, lajulah. Aman tahan. Kamu biar tak bangun lagi sujud, mati dalam keadaan sujud itulah. Itu yang dikehendaki. Boleh lama-lama, tapi paling tidak kita baca doa ketika sujud itu ada 3 doa paling tidak. Doa yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Doa yang pertama, ya Allah, karuniai aku ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Yang pertama, kalau hidup ini sudah mati husnul khatimah, sudah aman hidup ini, itulah yang kita cari, mati husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha, taubat sebelum mati, taubatan qablal maut. Apa taubatan nasuha doanya? Boleh maut, boleh nasuha, silakan. Jadi minta taubat sebelum mati, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta hati ini tetap dalam agama Allah, tetap dalam keimanan kita, tidak goyah hidup ini. Karena kan dari umat Nabi Muhammad ini, iman ini al-imanu yazidu wa yankus, kadang naik, kadang turun. Iman kita ini tidak memungkiri, kadang naik, kadang turun. Standar naik turun tu biasa. Kadang naik ibadah rajin, kadang turun ibadah males. Ada tak pangkonyo kita pada saat ibadah tu males? Ayolah zuhur pula, lasar pula. Itu ada kalanya kita iman tu nurun. Itu standar, naik turun itu standar. Nah, yang bahaya itu kadang naik, kadang ngilang. Kadang naik, kadang ngilang. Iman itu yang bahaya itu, kadang naik, kadang ngilang. Pada saat malam dia beriman, siang dia kafir. Siang beriman, malam dia kafir. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi standar iman kita ni, standar kita ni lempeng baik, naik turun, naik turun. Tapi jangan banyak turunnya. Kalau kebanyakan turun,
Jadi naik dicas, ketika turun cas lagi, seperti itu. Itulah kadar iman. Memang kadang naik, kadang turun. Itu standar iman kita. Kalau iman kita itu naik turun. Tapi kalau imannya malaikat itu naik terus, standar imannya malaikat. Imannya malaikat itu standar. Imannya malaikat itu la yazidu wala yanqusu, tidak naik, tidak turun, standar iman malaikat. Ya. Imannya para sahabat, para nabi juga naik turun juga. Tidak naik terus, tidak. Kadang masanya ada turun juga. Itulah kata sahabat, wahai Rasulullah, kami ini ketika dekat dengan engkau, iman kami ini luar biasa. Ketika kami kembali ke keluarga kami, iman kami ini mulai turun lagi. Nah, standar artinya seperti itu. Sahabat pun seperti itu. Jadi ketika kumpul di majelis, ketika kumpul pengajian, semangat itu naik lagi, iman itu naik lagi. Ketika kita kumpul dengan keluarga, kumpul balik lagi, iman mulai turun lagi. Jadi kalau kita nak iman kita tetap standar banyak naik, maka banyak-banyak hadir sholat berjamaah, hadir majelis ilmu, ada kegiatan agama hadiri. Nah, iman kita akan semangat tetap kita naik. Dan juga diiringi dengan banyak baca Quran, dengan kita bangun malam, dengan kita perbanyak cas dengan ibadah-ibadah sunnah kita, sehingga ibadah kita akan meningkat. Jadi iman kita itu akan tetap meningkat. Jadi jago iman itu seperti itu. Setidak-tidaknya kita latihan untuk berzikir kepada Allah, latihan zikir. Jadi lantunan kalimat-kalimat thayyibah ini akan membuat lisan kita ini biasa mengucapkan kalimat-kalimat baik. Nah, zikir itu ibadah yang paling ringan. Zikir itu ibadah yang paling ringan, yang mudah dilakukan, yang tidak butuh tenaga yang kuat, tidak butuh duit, tidak butuh yang lainnya, cukup dengan suara yang kita keluarkan, tidak pula nak kuat-kuat. Itu ibadah yang paling ringan. Berzikir kepada Allah. Zikir itu ibadah lu. Setiap kalimat-kalimat zikir itu bernilai pahala, bernilai ibadah. Apalagi yang ngawak kopi itu, nah itu lebih lagi pahala. Itu setiap nilai yang diberikan itu dapat pahala. Jangan ada dikata tidak dapat pahala, menunjuk itu pahala. Iya. Apalagi yang di belakang, yang di dalam lagi dihidangnya itu, nah itu lebih lagi. Nah, lah sudah apa, baunya sudah keluar. Itu luar biasa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kita introspeksi diri, muhasabah terhadap diri kita. Astagfirullah. Kita yang kita dapatkan itu zahir dan batin kita. Zahir kita dinjuk kopi, dinjuk minuman, dinjuk makan, itu zahir kita. Batin kita disirami dengan ilmu. Itu luar biasa. Artinya tidak ada ruginya hadir di majelis ilmu. Hati dan ruginya. Tak katik ruginya. Datang ke sini tak bayar. Gratis tak kamu datang sini? Kira-kira ji pengurus kamu majelis ilmu, dia ada ceramah subuh, sokongan, sikok uang kamu mayar 50.000. Enak, ada dah. Tak hati kan? Kalau masalah snack, masalah makanan ini sukarela. Kamu nak sokongan payu, ya, yo Pak Ketua. Kamu tak sokongan jangan itu, Iya. Nah, mulai jasman minta sokongan turun imam. Kalau dimintai sumbangan, sokongi, unjuk, jangan disimpan-simpan duit. Karena kenapa? Pahala sedekah itu memang luar biasa loh. Kalau minta sumbangan jangan tak diunjuk. Apalagi untuk kepentingan hari besar Islam, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masjid. Kalau ada duit keluarkan, Tapi kalau nak minta sedekah dengan aku, unjuk. Kalau aku ngawak duit, tapi kendalanya aku tidak ngawak duit. Yo, dosa minta dulu kaki Pak Ketua Yo. Kunjuk, kalau aku ada duit kunjuk. Kalau orang minta sedekah, kalau aku ada duit kunjuk. 10 ikut lau minta sedekah lewat dengan aku. Kalau aku ada duit kunjuk. Ku siapkan yang duit 1000-an.
Ibu selesai. Enak. Lajulah kamu. Apalagi kalau mendekati bulan Ramadan atau mendekati Lebaran. Kamu pergi ke pasar, itu jangan ndak nyiap ke duit ribuan, 2 ribuan atau 1.000-an. Kamu akan pening ketika kamu ke pasar didatangi oleh para pengemis. Sikok datang, kita unjuk kaki, dia unjuk tahu. Datang pula. Ya sikok ini unjuk tahu. Datang pula, payuh. Unjuk siap ke dia 2.000, tidak habis juga 1 juta. Tidak akan bakalan habis. Sebanyaknya lah orang minta sedekah tu katakanlah 50 ikok. Kalau kali 2.000 baru 100. Enak. Kan ke sedekah. Kalau pula itu saling juk tahu biasanya. Biasanya orang yang galak minta-minta tu dia saling juk tahu. Ada kelub mak je kita tu kan. Sak dinjuk nah itu nah. Kan sak datang sikok nyuil, tahu-tahu datang ke 3. Kamu njuk tak? Njuk. Kalau ada duit, njuk. Kalau tidak katik duit atau tidak nak ngenjuk, jangan kita kasar dengan pengemis. Mohon maaf, gitu ya. Hari ini aku lagi buntu juga. Jangan ke kau, itu kan sanjuk. Ya kadang-kadang kan kita ini Bapak Ibu sekalian, ada pangkonya buntu juga. Ya. Bukan kita ni lapang terus. Ya lagi ada duit, ada. Ya lagi bulan tua. Itulah kadang-kadang, ya. Ibu-ibu dengan bapak-bapak ini senyumnya tuh beda. Kalau senyum bulan muda dengan senyum bulan tua tuh beda. Perhatikanlah, beda. Apalagi ini dengan bulan-bulan tua, ini dengan bulan muda, senyumnya jingoklah lain senyum-senyumnya. Senyum bulan muda. Coba kalau lah bulan tua kaki nak jingok kenyo. Tidak rata senyum tu. Enak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Puncaknya agak kurang fokus sesudah itu, bau tu sudah sampai keluar. Apalagi lah keluar nian. Acak nian dia nak pengurus nian dah. Pastian jam 6. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berhubung sudah banyak yang keliling, ya. Sudahlah nak bergoyang keliling hampir sampai ke sini. Kajian subuh Ahad ini kita cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau tidak ada ya sudahlah. Silakan. Ya. Allah, tidak berpanjang lebar kajian kita pada subuh hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Ada khilaf, ada salah, ada fakir, ad-dhaim, Muhammad Thani. Mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita akhiri majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.